Apakah benar tuh Kak? Iya, itu mah gua banget. Hello guys, welcome back to our channel. It's a Kongko time. Kali ini kita ada kedatangan tamu. Siapa yuk? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapa kakak cantik di sebelah kita ini? Siapa Hans? Kita bawa kakak cantik siapa ini hari ini? Kalau gitu kita persilakan aja kakak yang paling cantik memperkenalkan dirinya dulu. Kak. Halo, gua Denny, bekerja di RAPP sebagai GCS Cataloger. Oke. Apa itu? GCS Cataloger itu lebih ke yang memverifikasi setiap request yang masuk dari master data Oke. untuk material MC. Oke. Oke. Tapi kita di sini nggak bahas kerjaan ya guys ya. Tengah sama kerjaan. Oke, Kak Denny, coba Kak Denny ceritakan sedikit apa sih keseharian kakak? Kerja dan kerja, nggak ada yang lain sih. Luar Iya. biasa. Nggak pergi main gitu sama kawan-kawan gitu? Selain di luar jam kerja? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Oh, Dan kadang-kadang. aslinya itu sebenarnya gua orangnya rumahan. Bukan rumah, mungkin sih ke ini orang yang apa yang kalau suka di rumah tiduran tuh introvert bukan ya? Iya. Iya. Mageran. Mageran. Iya, mageran. Mageran. Mageran, benar, Iya. benar. Iya sih, itu kayak hampir semua orang begitu sih, Kak. Enggak juga. ya? Enggak juga. Ada juga yang bosen di rumah gitu ya. Iya. Dia kalau di rumah aja pusing, kalau gua nyaman. Oh gitu. Jadi kakak nih hobinya apa sih sebenarnya? Hobi enggak terlalu ini banget sih. Jalan-jalan sih suka. Tapi enggak mau yang sendiri solo gitu enggak bisa. Harus bareng-bareng teman-teman rame gitu. Gitu ya. Oh, Iya. gitu, harus rame-rame. Iya, nge-mall juga nongkrong oke lah, tapi sesekali, enggak yang sering. Ya itu tadi, balik Bareng-bareng. lagi. Gua anaknya rumahan. Mageran. Mageran. Itu jelek banget mageran. Anak rumahan ya guys, anak rumahan. Oke. Kak Denny, saya dengar kakak hobi online shop tuh. Memang biasanya kita saya nggak tahu ya, kalau biasanya di tempat tidur pegang HP itu biasanya tangannya gatel tuh suka online shop gitu. Apakah benar tuh Kak? Iya, itu mah gua banget. Biasanya barang-barang seperti apa yang kakak cari kak? Lebih ke pakaian sih. Pakaian fashion. Fashion lah ya, fashion. lebih fashion ya. Pakaian sih. Kakak biasanya pakai apa tuh? Kalau misalnya belanjanya pakai online shop apa? Kita nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Enggak boleh. usah ya. Warnanya saja. Warnanya saja ya. Iya. Ntar yang punya e-commerce-nya nggak sanggup bayar gitu. Kita nggak dibayar untuk ini, untuk endorse. Biasanya sih yang hijau, si orange, itu sih lebih seringnya itu. Hijau. Atau kayak yang brand yang udah punya website sendiri gitu. Oh, Ada gitu. juga. Yang bukan. Dia merah. Oh, merah. Oke. Terus itu yang hitam Z. Oke. Oh itu tahu saya. Itu saya tahu. Enak ya kakak ya belanja gitu ya. Jadi kayak kakak dalam satu minggu itu bisa belanja berapa kali? Seminggu. Pokoknya dalam seminggu itu harus ada. Dalam Harus seminggu harus ada. Harus Wajib. ada ya. Wajib ada. Karena nggak enak kan, nggak ada itu dapat SMS dari abang kurir. Gitu. Kayaknya ada yang kurang. Mana yang biasa ngechat aku ini? Iya, itu misalnya kan bapak ibu gitu kan, saya dari kurir bla 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 gitu, sudah di pos 1 misalnya dari jam sekian sampai iya. jam sekian gitu kan. Dari jam 11:30 sampai jam 1 Itu yang dari ditunggu-tunggu. kurir ABC misalnya. Oke. Ya sama aja kayak ibu-ibu gitu yang emang bener-bener di rumah gitu. Kalau kita tanya itu, kayaknya mereka tuh pasti menanti-nantikan kayak yang paket-paket gitu. Oh iya, Paketnya Bu, COD ya kan? Iya itu kayak udah yang kalau nggak ada itu kayak aduh kurang aja gitu. Oh, Oke. Jadi kakak lebih mending online shop atau
apa tradisional punya belanjanya? Misalnya ke toko ke tokonya gitu. langsung Iya. gitu. Kalau sekarang sih online shop. Online ya pasti. Online. Karena kan sekarang udah banyak tuh toko-toko yang tergabung dengan e-commerce gitu E-commerce kan. juga, iya. Jadi ya lebih mudah aja sih, bisa dilakukan di mana aja, kita lagi ngapain gitu kan. Betul, betul, betul. Iya, nggak harus spare waktu kita untuk gua butuh ini nih gitu kan. Dulu kapan ya sempetnya gitu kalau ke toko langsung kan. Tapi kalau yang namanya online kan bisa kita lakukan kapan saja. Mendingan gua tuh jari gua yang jalan-jalan gitu di handphone daripada kaki. gua yang jalan-jalan ke toko. Oke. Jadi kalau online shop biasanya apalagi kekurangan, misalnya ada nggak kekurangannya yang menurut kakak selama ini? Kayak misalnya kakak belanja online shop tuh kayak yang gak enaknya apa sih tuh belanja di online shop tuh? Nggak enaknya sih sebenarnya nggak ada ya. Nggak Nyaman-nyaman aja. Kalau misalnya ada kayak miss-nya sedikit-sedikit aja sih. Maksudnya tuh contohnya ya kayak kirim barang salah gitu ya. Salah kirim. Emang kakak pernah dapat barang salah? Pernah. Gimana Pernah. ceritanya? Jadi warnanya itu enggak yang kita mau. Baju atau apa nih sekarang? Sandal sih. Sandal. Oke, it's okay. Part of fashion also, right? Sandal jepit sih sebenarnya. Sandal jepit pun online shop. Luar biasa. Oke, gimana? Terus? Itu warnanya beda gitu dari yang kita barang yang kita check out sebelumnya gitu kan. Jadi kalau gitu gue biasanya nggak langsung kirim komplainan gitu. Biasanya kan chat dulu tuh si penjualnya kan. Ini barangnya nggak sesuai loh gitu kan. Terus itu tapi rata-rata sih penjual yang bener-bener yang memperhatikan pembelinya gitu, mereka cepet responnya dan baik sih. Jadi mau mereka. Jadi kadang tuh mereka bilang diarahkan ke silakan untuk ajukan komplain gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi ada yang nggak mau. Jadi kita harus confirm dulu chat ke mereka. Ada yang nggak mau lewat komplain. Karena karena itu akan nurunin rating tokonya mereka kalau banyak komplain. Iya, begitu. Tuh, jadi kita gimana nih bagusnya gitu kan. Mau barangnya dibalikin tukar barang lagi atau mereka balikin uangnya gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi delivery kayak mana, Kak? Delivery misalnya normal. Waktu pengiriman normal gitu. Sih. Ada pernah dapat delay berapa lama gitu? Itu pernah ya, yang waktu kapan itu? Mungkin pengirimannya lagi banyak kali ya. Itu kan biasanya yang di momen-momen hari raya gitu kan. Itu wajar. Event. Itu wajar sih. Wajar. Kalau itu bisa ditoleransi. Kita juga maklum gitu. Oke. Itu bukan sesuatu hal yang perlu dikomplain juga. Gitu. Oke, kalau dari sisi delivery berarti udah oke. Berarti overall memang kakak lebih prefer online shop ya memang. Iya. Bahkan kayak barang-barang sederhana sekalipun juga gitu ya. Barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting pun gua tetap online. Tetap online. Gitu. Pernah purchase kayak smartphone atau laptop gitu, Kak? Kalau laptop sih laptop nggak pernah ya. Kalau handphone juga pernah. Itu yang logo merah J. Tahu dong. Nggak takut kakak penipuan gitu atau apa? Enggak. Dari mereka? Enggak. Karena kita itu kalau untuk elektronik ya, kalau dari guanya sih lebih nyaranin yang official sih. Official store berarti. Iya ya? benar. Kalau official store pasti aman gitu. Official store sih garansinya kan jelas juga gitu kan. Iya, lebih terjamin sih. Lihat-lihat aja barangnya. Kalau untuk elektronik sih, gue lebih cenderung milih official store. Sama dengan skincare. Skincare juga official. Jangan yang tidak official. Kenapa itu Kak? Kenapa tidak disarankan official? Takutnya tuh palsu ya. Yang namanya skincare kan ya tahu sendiri itu kan buat wajah kita ya kan. Jadi lebih sarankan yang official.
Oke. Oke. Ya, ngomong-ngomong nih, kebetulan cerita tentang skincare nih kak. Nah, ya, Menarik ini ya, Pak. Iya menarik nih. Ini kita masuk ke next level discussion. Iya. Biasanya kalau cewek sih normal sih pakai skincare ya. Nah, saya ini penasaran sebenarnya sama Kak Denny nih. Kak Denny ini cantik nih. Kan? Biasa aja loh. Cantik lo bener. Biasa aja. Kita balik lagi ke penontonnya nanti. Iya, nonton ya. Kalau saya sih Gue takut lu nggak objektif. Semuanya dibilang cantik ya. Iya, semua dibilangnya cantik. Iya, Kak Denny ini udah ada yang naksir belum sih? Yang di sini gitu. Iya. Selama gue di sini gitu. Iya. Heeh. Nggak ada, Belum ada. belum ada. Ya. Mau daftar Hans? Lagi kosong lowongannya. Enggak ya teman-teman ya. Bercanda. Bercanda. Hans kalau daftar lagi dia kena ini. Kena patah dia nanti. Anyway Kak, berbicara tentang apa pandangan ke depan Kakak nih tentang relationship. Orang seperti apa yang Kakak inginkan dalam hidup Kakak? Menemani Kakak? Iya. Ini Iya. Kakak ini single atau udah in relationship nih? Single dong. Single ya. Masih single. Single, Pak. Oke. Oke. Single guys ya ini. Saya memperjelas supaya penonton nanti clear majunya gimana gitu dia. Bisa nyusun strategi ya. Oke Kak, tadi Tipenya ya. Mhm. Sebenarnya sih enggak yang terlalu muluk-muluk juga sih. Normal aja, biasa. Ya seiman itu udah pasti dong. Oke. Seiman. Baik itu ya udah pasti dong gitu Ya. ya kan. Kita carinya yang baik dong. Oke. Terus itu good looking juga iya, tapi yang biasa aja, enggak yang harus mirip opa-opa Korea, enggak juga my gitu. Kayak nggak over gitu lah dandanannya. Iya, enggak mesti. Tapi kan Pak, Saya kan biasa aja. Good lookingnya ya biasa aja, ya ganteng standarnya yang biasa aja gitu. Ya Oke. harus ganteng dong, maksudnya tuh ya dari kita mau tidur, bangun tidur kan mukanya dia yang kita lihat gitu ya kan. Iya, nggak mungkin muka orang lain ya kan. Iya, kalau mukanya udah bikin bad mood pagi-pagi gimana? nggak enak kan menjalani hari-hari ya kan. Kesel gua katanya gitu. Duh, ini siapa ya? Lupa laki gua gitu. Lu baru sadar jahat banget tuh. Oh, jadi gitu. Iya, biasa aja. Berarti seiman, biasa aja. Baik. Baik. Seiman, baik, tidak begitu ganteng, tapi good looking, guys. Dan usianya itu harus di atas aku. Ada range usianya berarti. Ada. Gua nggak tertarik dengan yang Oke. di bawah gua. Apa itu istilahnya kalau di bawah? Brondong. 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 Ini brondong beneran ya, Pak guys? Brownies, brondong manis. Tapi ya gitu lah guys. Sudah dibilang tadi tidak selera dengan brownies. Oke, Kak Denny, kalau boleh tahu imannya apa sekarang? Biar penonton juga tahu. Oh, kepercayaannya apa? Iya. Gua Nasrani. Nasrani. Oke. Iya. Jadi buat penonton udah pada tahu ya. Ada spesifikasi tingginya nggak kira-kira seberapa gitu? Sama lebih Tingginya? pendek dari kakak bisa nggak? Atau No, harus lebih no, tinggi? no. Gua suka cowok yang tinggi. Oh, oke. di Yang atas kakak kira-kira lah yang berarti ya. main-main basket bisa lah ini. Bulu tangkis jangan bersedih ya. Yang main bola juga bisa. Oke, kalau tadi tinggi udah, terus seiman, apalagi tadi Usianya good di atas looking, Usianya di atas usianya gua. di atas, terus tampan. Perlu ini enggak, Kak? Ada nggak masuk kategori wajib bekerja atau Iya, tidak? harus kerja. Oh, harus kerja. harus. Guys, harus kerja ya. Tidak boleh Iya. tidak kerja. Jadi ini ada case nih kak. Iya, Bukan gimana? Contoh lah ya. Contoh lah kan.
ada kan misalnya contohnya saya nonton di film ya. Astaga. Di film itu kan Film ada ceritanya kayak istrinya workaholic, jabatannya sudah cukup bagus, dia bekerja, dia mau pasangan yang memang di rumah bisa ngurus anak, ngurus rumah gitu. Karena misalnya istrinya udah bekerja baik gitu. Nah, kakak seperti itu juga atau memang mau istri dan suami sama-sama kerja? Yang sama-sama kerja atau guanya yang di rumah juga nggak apa-apa. Oh, Asalkan ya mapan tadi. Cuan guys, cuan. Kalau dia mapan ya udah gua siap di rumah. Tapi kalau memang harus Sama-sama berjuang lah ya. sama-sama berjuang, ya gue juga harus kerja. Oh gitu. Jadi Kak, kalau misalnya udah nikah nih, Kakak lebih prefer bekerja atau jadi full time housewife? Sebenarnya sih cita-cita gue itu jadi ibu rumah tangga Luar biasa. sebenarnya. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi cuma ngurus suami sama anak. Cita-cita. Pengennya begitu. Jadi Oh, pengennya ibu gitu. rumah tangga. Oke. Ya masing-masing orang punya pilihannya guys. Iya. Kak Denny tadi kan ngomong soal kerjaan. Kak Denny sebelum kerja sini pengalaman kerjanya udah apa aja? Gue itu pertama kali kerja itu di tahun 2010 deh. 2010. 2010 ya? Itu di pabrik minyak kelapa sawit. CPO. Oke. CPO itu Iya, di tahu Pulau ya Jawa? CPO ya. Itu di daerah Provinsi Jambi. Oh, Provinsi Jambi. Oh ya, oke, I know. CPO berarti hasil akhir dari pengolahan kelapa sawit kan minyaknya? Bukan hasil akhir dong. CPO itu kan minyak mentah yang Masih harus diolah lagi menjadi minyak goreng. Oke. That's it ya. Benar kan? Sorry guys. Kok aku merasa aneh ya? Coba dicek. Aku something. Feel something. Apa yang salah? Enggak ada. Oke, kita ulang tadi sampai mana? Di sini nggak boleh salah Oke. gini. Gimana? Yang pengolahan kelapa sawit. Oke. Iya, itu job pertama. Oke, saya ulang lagi. Berarti kakak tadi kerja pertamanya tahun 2010. 10 di 2010. Kok 2000? Iya 2010. 2010 ya benar, di 2010. Provinsi Jambi. Masih di Provinsi Jambi sih. Berarti Tapi masih- bukan di kota ya. Oh, Iya. bukan di kota. Yang namanya pabrik itu jarang. Pabriknya bergerak di bidang apa? Pabriknya bergerak di bidang apa? Maksudnya gimana? Nggak, Pabrik perusahaannya. minyak kelapa sawit. Minyak kelapa minyak kelapa sawit. sawit. Jadi gini. Dia- Jadi dia ada estate-nya juga. Oh, dia ada estate juga. Ada estate-nya juga, tapi kebetulan aku di pabriknya. Jadi yang namanya kelapa sawit itu kan menghasilkan CPO, terus cangkang. Cangkang Oke. tahu ya? Tahu, Nah, tahu. cangkang tempurungnya lah ya. Ah. Nah, terus itu inti sawit. Kernel. Kernel. Inti sawit yang di dalam cangkang di dalam itu. cangkangnya Yang itu putih kan. Yang juga? putih Iya. itu. Oke. Itu. Jadi ada 3. Gitu. Tangkos juga iya, tangkos tandan kosong. Tandan kosong kan. Itu jarang sih dibeli untuk dipasarkan. Tangkos itu cuman kadang untuk pupuk juga di Oh, tapi estate-nya. gitu. tapi dipakai lagi lah ya. Iya, begitu. Oke. Yang jadi minyak goreng kira-kira apa? Tahu nggak? Apa? Apa itu, Kak? Kulitnya. Kulitnya. Kulitnya yang yang lunak itu. Iya, itu yang diolah. Itu yang jadi Jadi minyak. CPO, yang menghasilkan CPO, kemudian CPO diolah untuk jadi minyak goreng. Oke. Gue dulu sempat mikir sih inti sawitnya, ternyata bukan. Kulitnya ya. Kulitnya. kulitnya. Iya. Berarti dari kayak minyak kayu putih itu bukan ya? Minyak kayu putih kayaknya Enggak nggak ya? pernah dengar deh. Taunya cuma minyak goreng doang guanya. Nah kalau kernel itu biasanya bahan dasar kosmetik. Bahan dasar. Kernel untuk Iya, kosmetik. yang tengahnya itu inti sawitnya. Berarti kayak bedak, foundation, Iya, lipstick kita Iya, ini. bisa jadi bahan dasar kosmetik. Oke. Oke, itu tadi satu. Setelah tahun 2010 itu kemana lagi? Itu hanya 2 tahun aja ya. Iya. 2 tahun aja. Kemudian di pabrik juga bisnisnya sama dengan yang di sini. Oke. Oke. Ya, Ah. itu lumayan lama sih.
mungkin ada 7 tahun kali 7 ya. tahun. 7 tahun. 7 tahun. Masih di daerah Provinsi Jambi juga, tapi bukan di kota Provinsi Jambinya ya. Iya. Tuh. Terus itu pindah ke Jakarta. Jakarta, oh anak kota nih. Dari dalam hutan pindah ke kota. Kota, oke. Iya, oke. Iya, jadi ke Jakarta tuh. Di Jakarta sih kurang lebih 3 tahun lebih deh, 3 tahunan lah ya. Itu tapi kerjanya cuma 2 tahun lebih juga sih, lebih sedikit 2 tahun. Sempat nganggur juga sih, maksudnya ya udahlah gitu loh. Maksudnya pengen ya kayak rehat aja gitu kan. Terus itu emang bener-bener nggak nge-apply gitu loh. Oke. Jadi gue tuh resign tanpa ada job yang baru gitu. Memang mau istirahat ya. Pengen istirahat gitu kan. Terus enggak ada nge-apply kemana-mana, itu enggak ada sama sekali. Emang bener-bener istirahat. Oke. Terus itu bosen nih gitu. Ternyata nggak enak lu nggak kerja beneran. Iya. Nggak enak. Kalau kita Bosen udah ya, biasa Kak? kerja gitu Bosen. nggak enak. Nggak enak. Apalagi kalau kita biasa ketemu sama temen-temen ya kan. Tuh nggak enak. Jakarta di apa? Perusahaannya bergerak di bidang apa Iya. gitu? Iya. Properti. Oh, properti. Jadi gua di kantor manajemen pengolahan gedung pengelola apartemen dan mall Oke. di Jakarta Selatan. I know it. Ya. Oke. Setelah dari situ Setelah dari situ di sini ke sini. Pindah lagi ke sini. Oke. Di sini udah berapa tahun, Kak? di sini 1 tahunan. Baru banget 1 tahunan. Berarti masa-masa Covid kemarin masuk sini, Kak? Iya benar. Saya ingat Kakak nih berapa udah sebulan lebih dipospon ya. Padahal tinggal datang aja ke sininya, tapi gara-gara Covid dan segala macam dipending terus gitu dia. Gua sempat positif juga waktu di Jakarta. Ya. Nah, yang waktu membludaknya itu di bulan Juli ya kan. Nah, gua positif di situ dan benar-benar aduh tepar banget dah. Iya. Bukan yang tanpa gejala ya, emang bergejala. Oke. Bergejala dan Berarti ada bergejolak indikasi ya. sebenarnya. Tapi itulah guys, kalau kalian lihat Kak Denny ini sosok seorang pejuang, pekerja keras, nan cantik, jelita. Biasa aja. Iya. Oke. So buat kawan-kawan yang mungkin berkenan ingin tahu kesehariannya Kak Denny, mungkin bisa nanti kenal lebih dekat lagi nantinya ya. Kak Denny open, open friend, cari teman ya. Iya. Oke. So Kak Denny, ada pesan apa yang mau Kakak sampaikan buat para penonton Kongko Time? Pesannya ini seputar dari yang online shop tadi atau gimana? Anything online shop dan online shop iya juga. Sarannya mungkin masukan buat teman-teman yang sering belanja gitu dari pengalaman Kakak dan mungkin tentang pribadinya Kakak. Oke. Kalau untuk online shop ya, misalnya nih kita pembeli, benar-benar harus bijaksana untuk memberikan ulasan atau review produk yang kita beli. Kenapa? Karena itu akan membantu menaikkan rating tokonya si penjual juga kan. Kalau kita misalnya kasih bintang 5 gitu ya kan. Jadi rating tokonya bagus dong. Dan itu juga membantu calon pembeli. Misalnya nih kita kasih review yang bagus kan membantu calon pembeli juga kan. Oh barang ini bagus gitu. Gua mau beli loh. Berarti kan mereka ada ketertarikan kan untuk membeli gitu. Jadi kalau misalnya nih kita kasih rating rendah, kalau gue ya misalnya dapat barang ya so-so lah gitu kan, maksudnya ya sedang-sedang aja, gue nggak bakalan kasih rating gitu kan. Mendingan tidak usah kasih. Mendingan tidak nilai gitu ya. Iya, mendingan tidak usah kasih gitu. Daripada kita kasih bintang 1 itu zlep, itu kayak ya kasihan ya namanya
Orang bisnis, Usaha ya. orang jualan juga kan. Oke. Itu ya masukan buat teman-teman ya. Bagaimana cara menilai. Mungkin lebih baik lah gitu. Iya, lebih bijak Lebih untuk bijak, menggunakan ya. jempol-jempolnya ya. Kawan-kawan Oke, ya. Kak. Kalau dari sisi kehidupan sehari-hari apa masukan kakak, saran kakak untuk teman-teman di luar sana? Oke, kalau untuk mencari pasangan hidup lah ya. Iya. Jangan pernah kayak yang memaksakan diri untuk mencari pasangan hidup yang cepet-cepet gitu loh. Maksudnya itu karena orang tua, Tuntutan gitu. tuntutan orang tua gitu kan, atau karena usia kita yang, duh gue udah tuir nih gitu kan. Oke. Terus karena teman-teman yang udah duluan gitu kan. Karena yang namanya cari pasangan hidup itu bukan ajang kompetisi. Siapa yang duluan itu adalah pemenang, bukan. Gitu. Dan jangan pernah menurunkan level kamu untuk biar cepat dapat pasangan. Jangan pernah. Misalnya ngurang-ngurangi, oh tipe kamu dulunya waktu di usia sekian gitu kan, inilah tipe kamu. Terus udah makin berusia dikurangin satu-satu. Jangan pernah. Makin lama makin habis ya kan. Yang mana aja deh gitu kan. Gak boleh. Gak boleh. Oke deh. Jadi kalau masing-masing orang punya standar, ya udah pertahankan standar kamu gitu. Oh, gitu. Mau dibilang orang sok jual mahal mungkin ya, kelihatannya kan memang terlihatnya kan jual mahal gitu kan. Tapi kan yang ngejalanin kan kita, orang lain kan nggak tahu. Betul. Betul. Itu. Mau di dalamnya, mau di luarnya kita yang tahu sendiri gitu ya kan. Kita yang jalan. Iya, terus kadang-kadang kan cowok-cowok selalu ngomong, ih cewek ini matre ya gitu kan. Sebenarnya bukan matre, lebih realistis aja gitu loh. Guys, Matre itu belum tentu dia mampu, Iya. ya kan? Belum mampu mengikuti standar. Makanya dia bilang matre gitu. Oke. Oke guys. Terima kasih buat Kak Denny yang udah mau berbagi ceritanya sama kita, mulai dari Sebenarnya gue yang makasih. Lu udah diundang ke sini. sama-sama. Kak Denny udah bagi cerita tentang online shopnya, pengalamannya, kemudian juga love story-nya ya. Iya. Sedikit berbagi tentang love story Kak Denny Dan kehidupannya Kak Denny dan juga kehidupannya Kak kan. Denny juga gitu. Oke, kita sekarang sudah di penghujung acara Podcast. sorry. Di penghujung podcast, jangan lupa Oke, jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow IG-nya Kak Denny, ada di atas. di atas ya. Iya, di atas. Gak di bawah aja. Nggak, di bawah. Di atas. Biar Oke. lebih jelas. Nah, buat kawan-kawan juga yang mungkin mau terlibat dan join kita di podcastnya Kongko Time, bisa email kita di email @kongkotime, ada kita buat di atas dan ada di description box di bawah juga. Dan jangan lupa juga follow IG kita berdua, Hans dan Dewi, ada di atas. Oke? Oke guys, itu saja untuk podcast kita malam hari ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Komen Komen juga jangan lupa guys, and bye-bye. Bye-bye.